Baik, langsung kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sosialisasi akademik dan sistem informasi akademik ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita ingin membahas bagaimana tentang alur atau proses perkuliahan yang selama ini terjadi, yang selama ini berjalan, dan pengenalan tentang sistem informasi akademik, karena kita mulai berlakukan sistem informasi akademik ini baru di tahun 2024-2025 ganjil ini ya. Kami dari bagian akademik kemahasiswaan dan alumni ini merupakan suatu bagian di bawah Biro Akademik Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama ya, yang mengelola data akademik mulai dari data kurikulum, data mahasiswa, data proses perkuliahan sampai nanti menjadi satu dokumen laporan ya. Dokumen laporan kegiatan aktivitas akademik, kegiatan aktivitas mahasiswa salah satunya itu ya, dalam suatu perguruan tinggi. Oke, lanjut. Di sini saya introducing dulu untuk bagaimana format nomor induk mahasiswa atau format NIM. Format NIM ini berlaku untuk mahasiswa angkatan 2003 ke atas, 2023 ke atas ya. Kalau untuk format nomor induk mahasiswa angkatan 2023 ke bawah gimana? Itu masih menggunakan format yang lama dulu di STT ataupun di Polbim ya. Jadi dengan format baru ini apa pembedanya? Kalau yang lama mungkin ada yang 7 digit kalau di Polbim ya. Kalau di STT berapa digit? NIM yang lama berapa digit? 8 digit ya. Kalau yang sekarang itu di UMB kita menggunakan 10 digit untuk NIM, di mana 2 digit pertama merupakan tahun masuk, terus 1 digit ketiganya kode fakultas, 2 digit keempatnya kode prodi, 1 digit keenamnya kode profesi, 1 digit ketujuh kode jenjang, dan 3 digit terakhir itu nomor urut ya. Nomor urut ini juga masih agak berantakan ya. Karena di tiap prodi itu nomor urutnya selalu teriset dari 001 lagi ya. Dan di sekarang itu kita mulai rapihkan nomor urut itu merupakan kode unik setiap mahasiswa. Jadi nomor urut itu diambil dari nomor pendaftaran saat PMB dulu. Jadi nggak mungkin ada yang sama nomor urutnya. Jadi kemungkinannya gimana? Kemungkinannya ketika misalkan ada mahasiswa mau pindah prodi, contoh dari prodi teknik informatika mau pindah ke manajemen katakan kasarnya, nomor urutnya nggak akan berubah. Yang berubah itu hanya di kode fakultas, kode prodi, kode profesi, kode jenjang. Kalau ada perubahan di sana itu akan berubah. Sedangkan nomor urutnya tidak akan berubah. Gitu. Contohnya seperti apa? Ini contohnya ya. Di mana ada NIM 24 20 31 3001. Di sini dijelaskan bahwa tahun masuk itu tahun masuk 2024. Makanya dia menggunakan kode 24. Kalau tahun masuknya 2023, maka dia akan menggunakan kodenya nanti 23. Dan begitu seterusnya. Yang kedua di sini kode 2 merupakan kode punya vokasi ya. Kode fakultas vokasi di sana. Untuk kode tekniknya 1, kode vokasi 2, kode untuk fakultas FEB itu 3, dan kode untuk hukum itu 4. Terus lanjut lagi, ada 2 digit kode prodi. Kode prodi itu diambil dari mana? Ini listnya. Ini listnya di bawah kalau kita lihat ya. Ada kode untuk fakultas, kode prodi, di sini ada kode untuk bidang profesi, di sini untuk jenjang program. Ya. Jadi ini acuannya di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke kode profesi. Kode profesi ada 1 non kependidikan, yang kedua untuk yang keempat untuk jenjang program itu D4 untuk 3 dan 4 untuk S1. Nanti ketika kita ada S2 itu akan ada di sini angka 5 untuk S2 jenjangnya. Ya. Terus yang terakhir ini nomor urut. Nomor urut mahasiswa pada tahun terdaftar. Karena ini nanti sesuai urutan dari nomor registrasi PMB. Ya. Oke, lanjut setelah nomor induk mahasiswa, nah kita masuk ke bagan alur registrasi akademik. Nah, bagan alur inilah nanti yang akan digunakan oleh setiap mahasiswa di setiap semester dan ini selalu berulang. Ya, selalu berulang. Kita ada 2 tahap di sini, ada namanya tahap awal semester dan tahap akhir semester.
Tahap awal semester itu apa? Tahap awal semester itu tahap proses persiapan perkuliahan. Kapan ini adanya? Ini adanya sebelum perkuliahan dimulai. Ini disebut dengan awal semester. Di sini ada pengajuan cuti akademik atau nonaktif dan ada registrasi ulang. Jadi di status yang pertama ini nanti akan menentukan mahasiswa. Menentukan mahasiswa apakah mahasiswa tersebut mahasiswa aktif, mahasiswa cuti akademik, atau mahasiswa nonaktif. Ada 3 kategori di sini. Ketika mahasiswa melakukan atau registrasi ulang, maka dia akan dikategorikan sebagai mahasiswa aktif. Ya. Tapi ketika mahasiswa tersebut mengajukan cuti saat itu, maka dia akan distatuskan sebagai cuti. Ya. Jadi yang perlu diingat di sini, untuk pengambilan cuti itu harus ada di awal semester, bukan di akhir semester ya. Ataupun nggak ada kabar, tak tahu Pak kemarin saya mau cuti gitu, ya nggak bisa kayak gitu. Pengajuan cuti itu ada di awal semester semuanya. Nah, kalau Anda tidak ada kabar, tidak melakukan registrasi ulang, tidak mengambil cuti akademik, maka Anda akan diset sebagai mahasiswa nonaktif. Ya. Apa pembeda antara antara 2 jenis ini dulu ya, antara cuti akademik dan nonaktif? Pembedanya itu yang pertama dari sisi administrasi. Di sisi administrasi, ketika Anda dikategorikan sebagai mahasiswa nonaktif, maka Anda akan tetap dikenakan biaya paket semester full pada bagian keuangan. Ya. Tetapi ketika mahasiswa melakukan pengambilan cuti akademik, maka akan ada biaya registrasi cuti akademik yang harus dibayarkan. Kalau untuk nominalnya saya juga masih belum tahu, tapi kalau nggak salah itu mungkin kisaran antara 100 sampai 300 ribuan, mungkin ya sekitar segitu, nanti dikonfirmasi lagi ke bagian keuangan. Dan Anda dibebaskan dari biaya paket semester. Ya. Jadi kalau Anda mengajukan cuti akademik, Pak saya mau cuti akademik 2 semester misalkan ya. 2 semester atau semester besok sama semester ganjil besok sama semester genap. Cukup bayar biaya cutinya aja. Tapi selama 2 semester itu Anda akan dibebaskan biaya paket semester. Kalau biaya paket semesternya 2 juta setiap semester, berarti Anda dibebaskan biaya 4 juta. Kalau Anda tidak melakukan cuti akademik di sana, terus statusnya nonaktif, nanti setelah 2 semester ketika Anda mau aktif kembali, Anda akan ditagihkan itu. Biaya 4 juta tersebut, biaya paket semesternya akan ditagihkan, tetap ditagihkan. Walaupun Anda tidak memiliki nilai di sana. Ya kan nggak punya nilai, nggak ngambil KRS, nggak punya nilai di sana. Nah itu ya pembedanya antara cuti akademik, nonaktif, dan mahasiswa aktif. Oke, kita lanjut. Setelah mahasiswa terset menjadi mahasiswa aktif, mahasiswa akan diperkenankan untuk mengisi KRS. KRS-nya sekarang kita lakukan untuk tahun akademik ganjil ini, kita menggunakan KRS online. Silakan mengambil KRS online. Nanti setelah mengambil KRS online, ini dasarnya dari mana KRS online? Nanti ketika melampirkan KRS online atau mau mengambil KRS online, silakan dicek dari IPS sebelumnya atau dari KHS sebelumnya, kartu hasil studi. Ya. Jadi dilihat semester lalu dapat IP-nya berapa, nilainya berapa IP-nya. Ya. IPS itu indeks prestasi semester sebelumnya. Karena nanti pengambilan KRS, beban KRS, bobot SKS yang bisa diambil itu akan mengikuti dari IP sebelumnya. Jadi mahasiswa berhak mengambil 20 SKS, 22 SKS, 24 SKS, itu berdasarkan dari IP sebelumnya. Ya. Nah, nanti KRS-nya silakan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademiknya. Kalau misalkan terjadi ada kesalahan di dalam pengisian KRS-nya, terus sama dosen pembimbing akademiknya tidak di-ACC KRS-nya, silakan dibetulkan KRS-nya. Kembali lagi ke online-nya, silakan dihapus apa yang salah, silakan dimasukkan apa yang benar. Ya, dimasukkan di sana. Setelah itu konsultasi ulang ke dosen PA-nya. Setelah konsultasi ulang dan valid dokumennya, di sini ada namanya validasi KRS. Nanti baru kita bisa ikut mulai ke proses perkuliahan. Baru perkuliahan itu bisa keluar.
Dan salah satu proses perkuliahan acuannya apa? Acuannya itu DHMD, daftar hadir mahasiswa dan dosen nanti. Jadi kalau mahasiswa nanti ketika kuliah, Pak kok saya nggak ada ini listnya di absen, atau nama saya nggak ada di absen ini, kenapa? Berarti KRS-nya ada yang nggak benar. KRS-nya ada yang nggak benar, gitu. Bisa dicek di sana nanti. Nah untuk saat ini berhubungan saat ini aja ya, untuk semester ini aja, nanti ke semester kedepannya enggak. Untuk saat ini berhubung kita belum melakukan sosialisasi ke dosen, jadi untuk validasi KRS-nya masih dilakukan secara offline, ya, secara offline. Caranya gimana? Nanti setelah KRS-nya sudah diisi di sistem, silakan dicetak di print masing-masing, ya. Nanti dari sistem kita bisa nyetak KRS-nya, bisa di print KRS-nya, itu tinggal di print, nanti sudah ada nama dosen pembimbing akademiknya kita siapa, KRS-nya siapa, nanti silakan ditandatangani dulu KRS-nya, baru nanti diajukan ke dosen pembimbing akademik. Setelah diajukan ke dosen pembimbing akademik dan di ACC, bawa lagi KRS-nya ya, bawa lagi KRS-nya, baru serahkan ke Tendik yang ada di prodi. Terus sebagai acuan juga untuk dosen pembimbing akademik, mohon nanti ketika membawa KRS-nya, ya, ketika membawa KRS mau konsultasi, mohon dibawa transkrip nilai kalau ada. Kalau nggak ada, IPS sebelumnya. Misalnya sekarang semester 3 ya, berarti yang semester 3 itu nanti bawa nilai semester 2 dan semester 1. Ya. Kenapa harus dibawa seperti itu? Agar dosen pembimbing akademiknya nanti bisa cek. Cek maksudnya gimana? Cek takutnya nanti ada mahasiswa yang belum lulus salah satu mata kuliah atau nilainya masih kurang. Contoh misalkan Anda mahasiswa semester 5 sekarang ya. Ternyata dulu ada di semester 1 ya. Karena kita ada di ganjil, mohon Mohon untuk diperhitungkan bahwa ketika mata kuliah tersebut disajikan di ganjil, maka seluruh mata kuliah yang akan tersedia itu akan ada mata kuliah ganjil semua. Jadi kalau ada yang nilainya kurang di semester 1, 3 misalnya sekarang semester 5 ya, ada yang nilainya kurang di semester 1 dan semester 3 itu bisa diambil. Tapi kalau nilainya kurang nanti di semester genap gimana Pak? Di semester 2-nya nanti ambilnya di genap. Nanti ketika mulai masuk kita semester 6 nanti baru ambillah yang ke semester 2. Jadi kalau genap ada di genap, ganjil ada di ganjil. Ya, seperti itu. Jadi kenapa dibawa? Misalkan contoh ada mahasiswa semester 5. Ternyata ada mata kuliah semester 1 dan semester 3-nya yang kurang. Itu nanti silakan lakukan pengambilan ke bawah mata kuliahnya. Jadi mahasiswa tersebut nanti akan kuliah berbarengan dengan adik kelasnya, istilahnya seperti itu ya. Dengan angkatan yang lain. Gitu. Oke, lanjut setelah proses perkuliahan ini baru kita masuk ke tahap tengah semester dan akhir semester di sini, ya. Ini alurnya hampir sama, cuma yang jadi pembeda itu ketika UTS itu prosesnya hanya selesai sampai ujian UTS. Hanya selesai sampai sini saja ya, ujian UTS. Jadi prasyaratnya apa? Setelah kita masuk proses perkuliahan, nanti ketika kita menjelang UTS atau UAS, itu ada yang pertama itu ada pemenuhan administrasi akademik. Pemenuhan administrasi akademik ini apa? Satu, pemenuhan dari absensi, nilai, ya, ketika sudah mengerjakan tugas atau belum, dan prasyarat untuk kehadiran. Kehadiran itu kan minimal 80%, ya. Ini harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, bagaimana solusinya? Silakan tanyakan ke dosen pengampunya, dosen pengampu mata kuliah, ya, pengampu mata kuliahnya. Pak, saya ini masih belum memenuhi. Gimana caranya? Apa-apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengikuti ujian UTS, ya. Terus yang kedua nanti ada pemenuhan administrasi untuk keuangan, prasyarat keuangannya apakah sudah lolos atau belum, nanti di sini ada juga, ya. Setelah itu nanti cetak kartu ujian di sini. Jadi kartu ujian sudah tidak diambil di bagian teknik prodi, ya. Jadi untuk kartu ujian nanti silakan langsung dicetak sendiri. Nanti sama admin teknik prodi hanya divalidasi, mungkin hanya di stempel, ya, stempel bahwa itu sah, kartu ujian tersebut sah, seperti itu. Setelah kartu ujian nanti silakan langsung mengikuti ujian UTS-nya. Nah untuk UTS prosesnya sampai di sini. Tapi ketika UAS nanti masuk lagi di sini ada ujian susulan.
Apa yang dimaksudkan dengan ujian susulan? Jadi selama satu semester itu, kalau dulu misalnya nggak bisa mengikuti UTS, ya, UTS-nya belum ikutin nih, nanti silakan konsultasi ke dosennya, mangga. Nanti silakan konsultasi ke dosennya. Pak, saya dulu belum ikut UTS, ini apa yang harus saya lakukan? Apakah dikasih tugas? Apa ikut UTS ulang nanti? Itu gimana nanti UTS-nya? Gimana nanti dosennya? Nah, sama halnya dengan UAS, ketika misalkan izin UAS ternyata sakit apa segala macam, silakan nanti hubungi di minggu depannya itu ada ujian susulan. Ya. Setelah masuk ujian susulan nanti akan ada pengecekan nilai. Mahasiswa bisa mengecek nilai dan ini kita punya standarnya itu 7 hari setelah UAS. Ya. Jadi 7 hari setelah UAS itu nilai sudah masuk ke dalam sistem semua dan bisa dicek oleh mahasiswa. Ya. Nah, setelah pengecekan nilai, ternyata nilainya ada yang nggak sesuai. Contoh katakan, saya kehadiran selalu memenuhi, tugas selalu mengerjakan, selalu mengumpulkan, UTS ikut, UAS ikut, tapi nilai saya kok jelek, C atau D. Nah, di sini kita punya namanya masa sanggah nilai UAS. Ya, bukan nilai UAS, ini maksudnya nilai keseluruhan ya. Nilai keseluruhan itu dalam satu mata kuliah itu. Nanti silakan disanggah, silakan ditanyakan ke dosennya. Pak, saya kok nilainya jelek, saya kan tugas selalu mengerjakan, itu silakan ditanyakan di sana. Dan ini semua kita punya jadwalnya ya. Untuk melakukan ini kita ada jadwalnya. Jadi kalau misalkan tidak digubris sama dosen karena Anda melakukan masa sanggahnya itu di luar dari schedule, ya itu kesalahan Anda sendiri. Di sini kita semua udah ada jadwalnya ya. Masa sanggah, nanti setelah masa sanggah itu nanti akan dicetak KHS atau bisa dicek melalui sistem juga. Ada namanya KHS. Cuma dokumen resminya nanti akan dikeluarkan tetap dari tendik masing-masing prodi. KHS. Ya. Seperti itu. Nah, jadwal di sini ada bintangnya. Jadwal semua berdasarkan kalender akademik tahun berlaku. Apa sih yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini ini. Ini mengacunya semua ke SK ya tentang kalender akademik tahun akademik 2024-2025 besok. Jadi selama 1 tahun kita sudah agendakan untuk semester ganjil dan semester genap. Ya. Ada yang udah pernah baca ini belum? Udah pernah dapat ya? Nah, ini kelihatan di sini. Registrasi kapan? Pengecekan nanti ada pencetakan daftar hadir DHMD, nanti awal perkuliahan kapan? Terus nanti di sini ada minggu tenang. Setelah UAS akan ada pengisian nilai. Nah, nilai sementara apa segala macam, ya. Terus di sini nanti ada masa sanggah. Jadi silakan nanti untuk penyelesaian masa sanggah nilai itu ada di sini. Dan pengumuman nilai akhir atau pencetakan KHS itu ada di tanggal 31 Januari. Jadi tanggal 31 Januari kita sudah mengeluarkan nilai akhir. Dan nilai akhir itu sudah tidak bisa diedit. Sudah bisa diedit gimana? Maksudnya sudah tidak bisa diperbaiki. Kalau mau perbaikan nilai gimana Pak setelah tanggal 31? Silakan mengambil mata kuliah mengulang. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ambil ke bawah nanti. Ambil kelasnya ke bawah. Oke. Lanjut kita proses masuk ke sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik ini bisa diakses di mana? Ini alamatnya, linknya. simak.mayasaribakti.ac.id. Ya. Nanti silakan diakses ke di sini. Untuk loginnya gimana? Untuk loginnya nanti username-nya menggunakan NIM. Username-nya menggunakan NIM, passwordnya menggunakan tahun, bulan, dan tanggal. Tahun 4 digit, bulan 2 digit, tanggal 2 digit. Jadi total ada 8 digit password. Ya. Dan saya menyarankan untuk nanti ketika sudah bisa login, mohon untuk dirubah passwordnya. Ya, mohon untuk dirubah passwordnya gitu. Jadi tahun, bulan, tanggal. Contoh tahun lahir 17 Januari 1990, berarti passwordnya nanti 1990 1990 0117. Jadi terakhir itu tanggalnya 17. Ya. Sekarang kita lihat untuk simaknya.
Nah, ini merupakan halaman tampilan mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa apa yang bisa diakses itu ada 4 menu utama. Ada profil, ada perkuliahan, ada laporan, dan ada pembayaran. Cuma yang pembayaran ini fiturnya belum dapat digunakan. Karena pembayaran di sini nanti pembayaran virtual account. Kita belum ada kerjasama dengan bank ataupun marketplace yang ada. Tapi diharapkan nanti ke depannya kita bisa kerjasama sehingga mahasiswa nanti bisa melakukan pembayaran melalui virtual account bank ataupun marketplace ya, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain gitu. Jadi untuk sementara menu fitur pembayaran ini abaikan dulu. Nah, ini di sini tuh. Ini kita belum terintegrasi dengan SevimaPay dan menggunakan bank yang telah terdaftar atau Indomaret atau di mana ya. Nanti kita sedang proses tahap ininya. Jadi untuk saat ini hanya 3 menu yang utama yang dapat diakses mahasiswa: profil, perkuliahan, dan laporan. Satu persatu kita buka. Satu di profil. Profil itu ada apa aja? Profil itu memuat data detail mahasiswa ya. Nanti silakan dicek lagi di sini namanya. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, tanggal lahir, agama, ini sudah tidak dapat dirubah. Kenapa tidak dapat dirubah? Karena data ini sudah terintegrasi dengan data PDDikti. Data ini diambil dari data PDDikti. Makanya ketika saya kemarin melakukan sosialisasi ke mahasiswa baru, saya selalu menekankan ke mahasiswa baru agar pengecekan nama, tempat tanggal lahir itu jangan sampai salah, minimal 2 itu. Kalau nama ibu kandung masih salah, masih acceptable buat saya. Kenapa masih acceptable? Karena nama dan tempat tanggal lahir akan dipakai di ijazah. Di ijazah itu tertera nomor induk mahasiswa, nama, tempat, dan tanggal lahir. Kalau sampai salah, cilaka 12 itu. Dan banyak kasusnya sekarang terjadi. Banyak kasusnya di Fakultas Hukum itu satu angkatan hampir semuanya salah. Dokumen yang diperlukan apa? Saya nanti membutuhkan dokumen sebelum mengajukan ke Kemdikbud ke Jakarta untuk perubahan data mahasiswa, karena kita benar-benar ketat Pak di sini. Ketat, data mahasiswa itu nggak bisa dirubah. Kenapa nama nggak bisa dirubah? Karena ditakutkan nanti banyak perguruan tinggi yang nakal asal memasukkan nama, nanti namanya dirubah pakai nama yang lain, mahasiswa tersebut jadi lulus. Kita ketat sekarang seperti itu. Kalau kita klik ubah di sini, ini akan terlihat data mana saja yang bisa kita ubah. NIK bisa kita rubah, NISN kita bisa rubah, kewarganegaraan masih bisa dirubah kalau mau rubah ya. Kelurahan, tempat tanggal lahir, nomor handphone, email. Dan saya minta catatan nanti untuk email yang belum keisi, tolong diisi. Karena email ini nanti akan digunakan sarana untuk meriset password kalau passwordnya lupa. Jadi kalau nanti emailnya nggak keisi, bahaya. Mau ngeriset passwordnya masuk kemana nanti? Karena saya sebagai admin pun nggak bisa ngedit passwordnya, nggak bisa saya masukin password ulang, nggak bisa. Saya hanya bisa ngeriset password untuk mahasiswa tersebut, dan password tersebut nanti akan dikirimkan melalui email. Gitu. Jadi nanti tolong emailnya diisi, nomor handphone juga diisi. Nomor handphone ini untuk pendataan kita. Jadi ketika nanti kita ada informasi terbaru soal apa kita akan menginformasikan kepada mahasiswa, kita punya database-nya. Dan data ini juga berguna kemarin sewaktu Covid. Ya. Karena saya dulu ngurus perguruan tinggi yang lama di Institut Agama Islam Tasikmalaya, nomor HP ini dipakai oleh pemerintah untuk memberikan kuota ke mahasiswa waktu itu. Karena semua Covid itu pembelajaran semua daring, itu mahasiswa 1 bulan itu dikasih kuota 50 giga. Datanya dari mana? Datanya diambil dari database ini, database nomor handphone yang ada di PDDikti. Ya. Oke, kita masuk ke data mahasiswa tadi sudah. Yang kedua KRS. Di sini nanti akan terlihat KRS apa yang sudah kita ambil untuk semester ini ya, karena ini 2024-2025 ganjil. Nih, ya. Ini saya simulasi pakai mahasiswa prodi hukum. Ini dia udah ngambil KRS tapi belum selesai, baru 3 KRS yang udah diisi, ya. Nanti akan kelihatan di sini. Terus di bawahnya lagi ada aktivitas kuliah mahasiswa. Kita akan terlihat di sini aktivitas. Kalau mahasiswa dia semester 5, di sini akan kelihatan 4 semester berturut-turut dan semester kelimanya sekarang.
Semester kelima itu ada di 2024, 2025 ganjil. Nanti akan keluar listnya, IPS-nya berapa, IPK-nya berapa, akan kelihatan dia di sini, ya. Ringkasan hasil studi RHS ini sama seperti KHS, nilai semester kemarin. Kita bisa lihat nilai semester kemarin. Semester genap ya, periode 2023 2024 genap kemarin. Ini terlihat semua di sini, ya. Terus masuk lagi di sini KHS. Ini KHS-nya yang bisa kita cek. Tinggal pilih KHS semester berapa. Ini per semester semua bisa dibuka, Pak. Ya. Nah, kalau semester dia angkatan 2023 nih ya, terus di sininya 23 24 genap, berarti dia semester berapa ini? Hah? 2 ya. Gitu. Kalau mahasiswa di sini kepalanya angkatan 21, di sininya 23 24 genap, berarti semester berapa? 6 ya, gitu. Jadi harus bisa ngitung itu ya. Harus bisa ngitung mulai dari angkatan tahun masuk sampai dengan semester sekarang berjalan. Semester berjalan itu selalu ada 2023, 2024 ganjil, 2000 ini semester berjalan ini. Tuh, keluar listnya semua di sini. Ya. Terus yang terakhir nanti kita melihat data tagihan dan pembayaran mahasiswa, ya. Yang menjadi acuan bisa isi KRS itu mana? Ini yang nomor 1. Jadi acuan bisa mengisi KRS, ya. Yang kedua, data SPP 1 ini nanti akan digunakan sebagai filter untuk mahasiswa bisa mencetak kartu ujian. Kartu ujian saat UTS. Ini filternya ada di sini. Yang ketiga, ini akan memfilter mahasiswa melihat nilai. Ya. Jadi nanti setelah beres, ini perkuliahan beres, ternyata belum bayar SPP 2, nilainya nggak akan bisa diakses, nggak akan bisa dilihat. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuma yang menjadi catatan saya, tolong tagihan ini jangan dijadikan patokan. Ya. Karena data yang menjadi tagihan utama, data yang sah itu tetap ada di bagian keuangan. Kenapa seperti itu? Karena di sistem ini masih belum ada fitur untuk beasiswa, Pak. Sedangkan di kita kan ada beasiswa ya. Ada beasiswa dari Mayasari, ada beasiswa tahfiz, apa segala macam ya. Itu masih belum bisa masuk ke dalam sistem ini. Makanya kita buat kemarin jumlah tagihan dengan menggunakan tagihan minimum. Jadi mahasiswa itu bayarnya minimal berapa sih? Minimal segini. Tapi karena mahasiswa pembayarannya beda-beda, ya mungkin dalam satu semester juga berbeda-beda tiap mahasiswa. Karena mahasiswa ini misalnya mendapatkan beasiswa miskin ya, atau dapat beasiswa tahfiz atau dapat beasiswa apa, itu kan beda-beda nomenklaturnya. Dan potongannya pun berbeda-beda. Ada yang dapat beasiswa 30%, ada yang 50%, ada yang 70%. Makanya tolong jumlah tagihan ini jangan dijadikan patokan. Tetap patokan utama itu tetap ada di bagian keuangan. Tapi yang jelas, ketika Anda membayar tagihan, itu minimal pasti sudah terbayar ini semua. Ya. Karti itu maksudnya. Ya. Jadi kalau dari 5 orang mahasiswa, ya, dari 5 orang mahasiswa, jumlah tagihan yang ada di sini merupakan jumlah tagihan minimum untuk satu mahasiswa. Jadi pasti tagihan yang 4 mahasiswa ini pasti lebih besar daripada ini. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Pembahasannya seperti itu. Dan intinya data untuk jumlah tagihan ini, karena saya nggak bisa sebenarnya menjelaskan terlalu panjang jauh untuk soal keuangan ya, karena bukan nomenklatur saya. Intinya silakan dikonfirmasikan ke bagian keuangan. Ya. Termasuk Anda kalau misalkan ada mahasiswa di sini, "Pak, saya udah bayar tapi kok di sini masih statusnya masih belum bayar, gimana?" Silakan konfirmasikan ke bagian keuangan. Ya, kalau ada hal-hal seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, di sini ini statusnya belum bayar, tapi si Fitra Sari Rahmani ini kok bisa ngisi KRS? Ya. Nah, kita mulai masuk ke perkuliahan, menu yang kedua. Di sini ada KRS online. Nah, disinilah untuk mahasiswa melakukan pengambilan KRS. Nanti di sini akan ada informasi. Mahasiswa belum melakukan pembayaran tagihan,
Namun mahasiswa bisa melakukan KRS karena mendapatkan dispensasi tagihan. Jadi mahasiswa ini sudah diset mendapatkan dispensasi. Kenapa dia dapat dispensasi? Ternyata mahasiswa ini merupakan mahasiswa KIP. Ya. Mahasiswa ini mahasiswa KIP, ya. Jadi untuk mahasiswa KIP nanti akan ada edaran dari LKA langsung diteruskan ke bagian keuangan dan mahasiswa tersebut akan diloloskan atau diberikan dispensasi untuk mengikuti perkuliahan walaupun belum bayar. Gitu, ya. Nanti tampilannya akan seperti ini dan ini sama semua, ya. Periode jangan dirubah-rubah, biarkan aja ada diganjil ini. Nah, nanti kita untuk menambahkan mata kuliah ke dalam list KRS kita seperti apa? Nah, tinggal klik menu tambah di sini. Klik menu tambah. Kalau menu tambahnya nggak ada, berarti aksesnya belum kebuka, ya. Ada kemungkinan kena pembatasan dari keuangan tadi, ya, dengan syaratnya. Nah, di sini nanti akan keluar listnya, list mata kuliah semua sekian banyak, ya. Nanti bahkan ada halaman 1, halaman 2, halaman 3, ya. Ini kan ada halaman 1, ini halaman 2 tuh. Ya. Mungkin nanti di teknik akan banyak karena sudah banyak mahasiswanya, ya. Angkatan juga sudah 4. Jadi nanti yang perlu diperhatikan di sini itu cukup 1. Kode kelas atau nama kelas. Bahkan kalau mau di sort pun silakan, di sort aja silakan. Berdasarkan nama kelas di sort. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini di sort berdasarkan nama kelas. Ngelihatnya gimana? Ngelihatnya tolong perhatikan 2 digit di depan kelas, ya. 2 digit di depan kelas itu menandakan bahwa kelas tersebut untuk mahasiswa tahun angkatan berapa. Ya. Kalau 2 digit di depannya itu 23, berarti kelas ini untuk angkatan 2023. Kalau 24 berarti kelas ini untuk mahasiswa angkatan 2024. Nanti ada lagi mungkin 22 untuk mahasiswa angkatan 2022. Ada lagi 21 untuk mahasiswa angkatan 2021. Jadi pemilihan kelasnya simpelnya seperti itu, ya. 23 untuk angkatannya, 2 digit pertama untuk angkatannya dan 2 digit selanjutnya itu untuk singkatan dari mata kuliah. Dan ini bisa beragam. Nggak perlu jadi acuan. Yang menjadi acuan terakhir itu 1 digit terakhir. 1 digit terakhir itu akan menandakan kode itu untuk kelas karyawan atau kelas reguler. Ya. Untuk angka 1 atau untuk digit pertama saya sebutnya, untuk digit pertama, baris untuk digit-digit pertama itu untuk kelas reguler. Dan untuk digit terakhir itu untuk kelas karyawan. Jadi kalau dalam satu mata kuliah ini ternyata ada 5 listnya, contoh misalnya 23 AH1, 23 AH2, 23 AH3, 23 AH4, ada 23 AH5. Berarti 23 AH1 sampai 4 itu untuk kelas reguler, 23 AH5 itu untuk kelas karyawan. Kalau hanya ada 2 seperti ini, berarti 1-nya untuk reguler, 2-nya untuk karyawan. Ya. 1-nya untuk reguler, 2-nya untuk karyawan. Itu yang jadi pembedanya di situ aja. Ya. Jadi bagaimana memilihnya? Memilihnya nanti tinggal dicentang ini aja. Tambahkan, tinggal disimpan di sini. Nanti dia akan bertambah dari 3 tadi, ya, menjadi 4. Dan jadwalnya pun nanti akan terlihat di sini. Mata kuliah ini hari apa. Tapi kalau kita mau ngecek jadwalnya lagi nanti ada di sini. Ada di mana? Di KRS-nya ini. Nanti kita bisa cek. Nah, ini untuk KRS-nya. Nah, ketika KRS kita sudah ajukan ke dosen pembimbing akademik, ternyata ada kesalahan, bagaimana? Ini tinggal dihapus. Klik aja tanda silang di sini, hapus. Datanya akan hilang. Silakan dirubah. Cari lagi, pilih lagi. Nah, ini salah. Karena saya ngambil kelas karyawan misalkan contohnya, harusnya kelas reguler. Nah, ini tinggal dihapus. Nah, itu akan hilang lagi. Jadi seperti itu KRS, ya. Sampai KRS dulu, mungkin ada pertanyaan nggak? Daripada nanti terlalu jauh makin bingung kalau ada yang ketinggalan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak?
kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu, nanti setelah KRS ini nanti ada KHS tadi ya. Sama seperti di awal, KHS ini kita bisa lihat. Nah, nanti periode genapnya yang kemarin, ini nilai semester kemarin. Nah, ini kita bisa lihat semua di sini. Terus nanti untuk jadwal, nah nanti jadwal ada di sini. Berdasarkan dari KRS yang sudah kita ambil, kita bisa melihat jadwalnya di sini. Nah, masuk ke jadwal. Nah, kalau kemarin mahasiswa ada yang udah pernah mengisi EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa, nanti akan ada keluar di sini. Oh. Nah, kalau untuk yang EDOM itu nanti akan ada di kuesioner penilaian dosen. Nanti akan keluar di sini. EDOM itu kapan? EDOM itu nanti biasanya sebelum bisa melihat nilai. Mahasiswa harus mengisi kuesioner dulu, nanti baru bisa melihat nilai. Terus kita langsung masuk ke laporan. Nanti laporan di sini kita bisa cetak ini untuk KRS-nya. Nah, nanti cetak KRS, masuk ke laporan, kartu rencana studi, tampilkan laporan. Nah, ini akan ada langsung mahasiswanya siapa, dosen pembimbing akademiknya siapa, dan ini tinggal langsung dicetak. Akan jadi. Nah, akan jadi seperti ini nanti ya. Kalau mau di save jadi PDF juga boleh, nanti jadi PDF. Nah, seperti itu. Itu untuk KRS-nya tadi ya, nanti terlihat di sana. Boleh? Saya Zulfan. Ya. Tahun 2019. Ya. Menyinggung tadi bahwa ada yang mengambil mata kuliah itu harus sesuai dengan semesternya. Ya. Nah, khusus untuk skripsi itu bagaimana Pak? Apakah memang semisal ada mahasiswa yang sudah beres semua mata pelajarannya itu di semester 6 misalkan, terus di semester 7-nya udah tinggal skripsi aja. Apakah memang bisa mengambil di semester ganjil tersebut? Oke, baik. Ya. Jadi di kita itu, ini sebenarnya keluar dari konteks SIMAX ini ya, karena kita membicarakan soal kurikulum ya. Untuk kurikulum itu sebenarnya yang berhak berbicara itu lebih ke dekan, Pak. Cuma kemarin juga saya ada mungkin hampir 3 jam diskusi sama dekan soal sinkronisasi antara administrasi akademik dengan kondisi real di lapangan. Ya, kondisi real di lapangan ini ya. Jadi ketika kita berbicara soal administrasi akademik, tadi balik lagi saya ya, kita mulai dari mengeset data kurikulum dan lain sebagainya. Itu kita punya namanya pemetaan kurikulum, Pak. Pemetaan kurikulum itu seperti apa? Pemetaan kurikulum, total SKS mahasiswa harus lulus, katakan contoh 146 SKS atau minimal 144 SKS berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, ya. Jadi dari 144 SKS kita pecah ke dalam setiap semester, bagaimana mahasiswa bisa lulus di semester 7, selesai semua mata kuliahnya di semester 7, hanya menyisakan nanti tugas akhir di semester 8. Ya. Itu pemetaan dari kita. Kenapa pemetaannya 20 SKS sih, Pak? Kenapa enggak 24 SKS? Ya. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Karena tadi kita menseperkan 4 SKS itu untuk pengambilan ke atas dan pengambilan ke bawah. Bukan berarti kita tidak menyajikan dalam satu semester itu 24 SKS. Mungkin kalau kita sajikan satu semester 24 SKS, mahasiswa dalam 6 semester atau dalam 3 tahun sudah bisa beres mata kuliahnya semua. Jadi semester 7 bisa ngambil skripsi, ya. Tetapi ketika ada mahasiswa tersebut mata kuliahnya satu, ada yang tidak selesai satu mata kuliahnya, maka dia harus mengorbankan satu semester hanya untuk satu mata kuliah. Kebayang nggak, Pak? Hah? Kebayang nggak? Jadi gini. Gini ya. Saya pinjam dulu papan tulisnya. Kadang masih banyak yang belum ini, Pak, belum tune in soal administrasi itu ya. Jadi ini pengalaman saya dulu. Saya terus terang bukannya ingin membanggakan diri, tapi saya mengurus data
2010 dulu di Kementerian Agama saya menguruskan mulai ditetapkannya dengan adanya PDPD, kita harus melakukan perubahan data dan lain sebagainya, banyak hal yang harus kita rapikan. Nah kita beresin satu-satu Pak, sampai akhirnya kita mendapatkan penghargaan perguruan tinggi terbaik sejauh barat ya, selama 4 tahun berturut-turut. Bisa dicek dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu saya memegang dulu Pak, itu kita mendapatkan predikat terbaik sejauh barat, perguruan tinggi terbaik sejauh barat dan Banten ya. Jadi namanya kurikulum, tadi saya balik lagi ya, ini kita sudah petakan 1, 2, 3, 1 semester 2, semester 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 144 SKS kita harus pecah ke dalam 8 semester ini. Nah, yang memungkinkan itu 20 SKS setiap semester. Ya. Ketika 20 SKS, maka semester 1 20, 2 20, 3 20, 4 20, 5 20, 6 20, 7 20, 8 sisanya hanya 4 SKS. Misalkan 144 SKS ya. Kenapa seperti ini? Ya, kenapa kita tidak buat 24 SKS? Ketika mahasiswa ada di semester 5, contoh ya, ternyata dia ada nilai di semester 1, ada mata kuliah di semester 1 ataupun di semester 3, ada satu mata kuliah ya, dan senilai 2 SKS di sini, 2 SKS di sini, ini nggak lulus. Gimana? Di semester 5 dia cuma ngambil 20 SKS Pak. Dia masih punya spare karena suatu mahasiswa itu maksimal dapat mengaku sampai 24 SKS. Dia punya spare 4 SKS, dia ambil ke sini dan ke sini. Ini bisa, dan menjadi laporan pun bisa 24 SKS karena batas maksimal mahasiswa itu mengambil SKS sesuai dengan standarnya itu 24 SKS. Tapi ketika kita penuhkan di sininya 24 SKS, contoh semua 24 SKS, ketika dia ada yang kurang satu mata kuliah di sini, dia harus mengorbankan di situ. Nambah lagi, sama aja kan? Sama aja kan? Di sini dia harus aktif lagi di semester 7. Di semester 7 baru nanti ada pembatas. Pembatas ketika dia sudah lulus seluruh mata kuliah, dia bisa mengajukan seminar proposal untuk proposal skripsinya. Baru nanti diajukan di sini nanti di semester 8 skripsinya. Oke kan? Saya izin lagi. Kalau semisal case tadinya itu memang si mahasiswa ini dia mampu misalkan 24 SKS sampai dengan semester 6 ya. Berarti kan otomatis semuanya terpenuhi ya. Dan di semester 7 dia tinggal skripsi aja ya. Apakah itu bisa dilakukan atau memang harus menunggu tetap di semester 8? Nah, untuk pengambilan skripsinya ini jadi nanti bukan ada di semester 7-nya Pak. Jadi justru di semester 6-nya diambil skripsinya. Bukan di semester 8-nya, di semester 6-nya ambil skripsinya. Jadi beresnya itu justru ada di semester 5. Ya, justru beresnya itu nanti ada di semester 5, harusnya ada di sini. Iya, karena dia kan pengambilan ke atas misalkan ya. Dia pengambilan ke atas karena IPK-nya bagus, katakan kumlot dia 3,8 atau 3,9 IPK-nya ya. Dia terus ambil ke atas ke sini, dan ketika semester 5 atau semester 6 misalkan contoh hanya ada beberapa mata kuliah yang kurang, ini bisa dibarengkan ngambilnya. SKS itu kan cuma 6 SKS, skripsi itu kan cuma 6 SKS ya. Mau dibarengkan sama mata kuliah yang lain juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi mata kuliah yang lain misalnya dia mata kuliah sisanya ada contoh katakan ada 8 SKS, 8 SKS mata kuliah, dia ambil juga 6 SKS skripsi. Nah ini diambil berbarengan nggak apa-apa. Yang penting tidak melewati dari batas maksimal ini. Satu lagi Pak. Ya. Kalau misal untuk misal ada mahasiswa yang memang tidak bisa menyelesaikan skripsinya tepat pada waktunya. Ya. Skripsi kan adanya di semester 8 ya? 8 atau semester genap? Ya, misal si mahasiswa ini tidak mampu menyelesaikan dalam waktu semester. Ya. Jadi dia membutuhkan semester selanjutnya. Ya. Itu semester 9. Ya. Apakah memang bisa dilakukan perpanjangan skripsi pada semester ganjil? Perpanjangan skripsinya tetap diakui secara offline atau secara
kalau kita bilang apa ya, bukan bawah tangan sih ya. Jadi kalau untuk bimbingannya tetap bisa berjalan, skripsi apa segala macam. Tapi untuk administrasi kelulusannya dia akan lulus di 10 semester. Jadi ngerti nggak Pak? Jadi untuk administrasinya kita akan administrasikan nanti di semester genap berikutnya. Sedangkan untuk bimbingannya akan tetap mendapatkan layanan bimbingan. Ya, jadi untuk bimbingan skripsinya ketika nanti dia beres di semester 9 katakan ya, dia tetap nanti akan didatakan ke kita untuk pendataan ininya ya, itu akan didatakan di semester 10. Akan didatakan di semester 10. Kenapa seperti itu? Karena pemetaan yang tadi ya, kita tidak ada skripsi di semester ganjil. Nah, kalau kita adakan skripsi di semester ganjil berarti tiap tahun kita ada skripsi mata kuliah. Ya. Jadi gini, sekarang angkatan berapa? Yang mau lulus sekarang angkatan berapa? 2020, 2021, 2020 ya. 2020 ternyata ada mata kuliah kemana semester 8-nya nggak beres skripsinya. Terus minta dibuka, minta diadakan diganjil kan ya. Diganjil kita buka. Diganjil kita bikin pemetaan nih Pak ya, di kurikulum kita bikin pemetaan diganjil, ada mata kuliah skripsi, di semester genapnya ada mata kuliah skripsi. Berarti ada 2 di mata kuliah skripsi ini ya. Oke. Kita masukkan di sini. Mata kuliah skripsi itu ada 2. Berarti nanti akan setiap semester itu akan diberlakukan, akan dibuat kelas ini skripsi terus. Itu impactnya. Dan silakan Bapak cari di perguruan tinggi manapun, nggak ada namanya skripsi itu, selalu ada di tiap semester itu selalu dibuka mata kuliah skripsi. Oke, satu lagi Pak. Ya. Apakah impact dari administrasi ini menyangkut pada keuangan Pak? Nah, kalau untuk posisi keuangan, saya nggak berhak untuk menjawabnya Pak. Nanti silakan ditanyakan langsung mungkin ke bironya ya, ke biro keuangan. Apakah nanti ada apa istilahnya, ada dispensasi atau ada apa tadi ya? Kalau untuk kayak mahasiswa tadi kan ada dispensasi KRS ya. Nah, kalau untuk mahasiswa yang belum lulus katakan di semester 8, nah kondisi keuangannya itu kita tidak berhak untuk menjawab. Nanti biar bagian keuangan aja yang bisa menjawab, nanti bisa ditanyakan ke bagian keuangan, ke biro keuangan soal itu gitu. Ya. Jadi intinya untuk proses administrasi akademik kita jalankan, kita sesuai dengan norma yang berlaku, dengan skripsi, dengan sistem paket perkuliahan ya, semester 1 sampai semester 8 kita jalankan itu. Dan kalau bisa, kemarin juga saya konsultasi sama Pak Dekan Pak Rahmanto. Saya berharapnya mahasiswa itu mulai dari semester 5 sudah dibimbing atau sudah diarahkan untuk penulisan skripsi. Makanya saya minta dimasukkan tadinya ada mata kuliah di semester 5 itu teknik penulisan skripsi. Salah satunya apa mata kuliah tersebut? Salah satunya untuk mendorong mahasiswa untuk mulai menulis apa yang nanti akan dia kerjakan untuk skripsi. Jadi dari semester 5 itu udah mulai nulis skripsi sampai semester 7. Jadi ketika masuk semester 8 pengambilan untuk kontrak skripsinya itu sudah 60% atau 70% skripsi itu udah beres. Gitu. Minimal ada di sana. Gitu. Jadi yang perlu kita rubah itu bukan sistemnya, justru cara kitanya yang kita rubah. Gitu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain?